untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi ini? Semoga kalian baik-baik saja. Bagaimana dengan ujian, tugas-tugas di sekolah kalian yang ada? Kiranya kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Dan jangan lupa jaga diri baik-baik. Sering cuci tangan, pakai masker, jangan sering keluar rumah. Makan vitamin dan minum yang banyak. Ya, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Sama-sama kita akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini. Kau masih berikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau ajar kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tolong berkati setiap kami, beri kami pengertian Tuhan, supaya kami tidak salah melangkah di kehidupan kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pagi ini firman Tuhan berjudul Tuhan Yesus berpuasa dan menang atas pencobaan. Oh iya adik-adik, pagi ini kita akan menghafalkan satu ayat hafalan ya. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat ke-11. Mazmur 119 ayat ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Sekali lagi ya, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kiranya firman Tuhan ini boleh kalian hafalkan dengan baik, kalian mengerti dengan baik, dan berguna bagi pedoman hidup kalian dengan baik. Pagi ini kita akan fokus di firman Tuhan yang terdapat di Matius pasal 4 ayat pertama sampai ke 11.
Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk kita menang atas pencobaan. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa mengendalikan diri kita, dan kita boleh menang atas pencobaan. Sebelum kita akan masuk lebih lanjut, izinkan saya bertanya kepada kalian tentang puasa. Siapa yang tahu arti kata puasa? Ya, betul. Puasa adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak marah yang dilakukan dengan sengaja untuk bisa mengendalikan diri. Puasa adalah program gereja kita. Setiap hari, 1 hari di dalam seminggu, kita boleh ambil bagian di dalam program gereja kita untuk berpuasa. Di mana itu kita bisa mengetahui tentang puasa itu? Di Komsel. Orang tua kita, papa mama kalian adalah salah satu anggota kelompok Komsel. Dan di Komsel itu ada 1 hari untuk kita berpuasa. Seperti misalnya saya termasuk anggota Komsel Kebaikan puasa, berdoa berpuasa di hari yang kedua, yaitu di hari Selasa. Apabila kalian ingin atau berminat untuk ikutan, boleh kalian ikut bergabung dengan orang tua kalian di Komsel mana orang tua kalian ada, dan pada hari apa berpuasanya kalian boleh ikutan. Puasa itu ada bermacam-macam, ya. 1. Puasa total. Artinya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kita sama sekali tidak makan dan tidak minum. Yang kedua, puasa sebagian. Artinya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Atau yang ketiga, puasa kesukaan. Nah, di sini artinya adalah apa yang menjadi kesukaan kita itu yang kita kendalikan supaya kita tidak ambil di dalamnya. Misalnya, saya penggemar bakso. Saya akan berpuasa di hari Selasa, yaitu dengan puasa kesukaan. Jadi artinya pada pas hari Selasa saya berpuasa tidak makan bakso. Ya. Puasa adalah salah satu cara atau belajar untuk bisa kita mengendalikan diri kita. Ya, sudah mengerti? Atau tambah bingung? Nah, kalau tambah bingung, nanti kalian tanya sama orang tua kalian ya, apa itu puasa? Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tugas berat Tuhan Yesus sudah menanti di hadapannya. Untuk mempersiapkan dirinya dengan baik, Tuhan mengundurkan diri ke padang gurun selama 40 hari dan berpuasa untuk berdoa pada Bapanya di surga dan bersiap untuk melakukan apa yang harus ia lakukan. Ingat ya, Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Pada akhir hari yang ke-40 itu, Tuhan Yesus merasa sangat lapar. Dan iblis tahu saat Tuhan lapar dan iblis mencobai Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita lapar, biasanya yang ada adalah kita ingin segera makan, kita ingin segera minum, kita ingin segera melakukan apa yang ingin kita lakukan. Di dalam keadaan seperti itu, iblis tahu apakah kita bisa mengendalikan keadaan itu. Menggodanya ini bukan hanya 1 kali ya. Kalau kita baca di Alkitab itu, iblis menggoda Tuhan Yesus dengan pencobaan 3 kali. Kita bisa lihat
Di Matius pasal keempat ayat yang ketiga, pencobaan yang pertama. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Pencobaan ini yang pertama ini dijawab oleh Tuhan Yesus di ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, percobaan yang pertama ini iblis kalah. Tetapi boleh dilihat ayat yang kelima, iblis membawa Tuhan ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Yang kedua terjadi pada ayat yang keenam. Lalu berkatalah iblis kepada Tuhan, pada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk oleh batu." Percobaan yang kedua ini dijawab oleh Tuhan Yesus pada ayatnya yang ketujuh. Yesus berkata kepada iblis, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Di pencobaan yang kedua ini pun Tuhan menang. Dan ingat apa yang dilakukan iblis setelah pencobaan kedua. Kita lihat di ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kita bisa baca di ayat yang ke-9. Dan berkatalah iblis kepada Tuhan, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Cobaan yang ketiga ini dijawab pula oleh Tuhan pada ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Puji Tuhan adik-adik, 3 pencobaan yang diserahkan iblis kepada Tuhan dapat dilewati Tuhan dengan baik. Bahkan ada tertulis Tuhan menang atas pencobaan itu. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan di atas, kita bisa mengetahui bahwa semua godaan yang dialami Tuhan Yesus selalu menolaknya dengan firman Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Melalui pelajaran ini kita dapat menerima kebenaran yang ada, yaitu bahwa setiap manusia, setiap kita, setiap anak-anak sekolah minggu bisa digoda oleh iblis. Dan tetapi jangan lupa kita harus menang melawan godaan. Bagaimana caranya bisa menang terhadap godaan? Kita harus seperti Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan di dalam hati kita. Kita bisa menolaknya dengan mengucapkan firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Jadi jangan malas baca firman Tuhan ya. Bukannya ada di grup itu program gereja kita, yaitu balap. Artinya baca Alkitab setiap hari. Itu kita harus ikut, kita harus rajin membaca firman Tuhan supaya kita bisa menghadapi godaan. Adik-adik, kali ini kita mau melihat cerita bagaimana seorang anak laki-laki yang dapat melawan godaan untuk bermain, untuk egois, untuk diri sendiri, tetapi mengorbankan waktunya untuk orang tuanya yang tidak dapat berjalan. Kto? Vanessa? Chceme Vanessa? Zíra dole. Kdo? Shkallë. Edhe mos e përsërit më, qetësi.
Hier! Praat me vonnis. Spontaan. Hier! Jadi adik-adik, sekarang kita tahu bahwa kita harus berkorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk orang-orang yang kita cintai. Sebab ada tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pagi ini saya akan mengajak kalian atau kita semua untuk belajar berpuasa. Puasa bukan hal yang susah-susah ya. Puasa yang gampang-gampang dulu. Nah, puasa apakah itu? Kita mau belajar berpuasa mandiri. Apa arti berpuasa mandiri? Artinya kita mau belajar berpuasa untuk menjadi mandiri. Tidak lagi dilayani oleh orang tua. Seperti apa? Contohnya misalnya setiap pagi sebelum sekolah kita dibangunkan oleh orang tua. Kita rewel, nangislah, masih ngantuklah, apalah. Nah, kita mau belajar sekarang setiap pagi kita belajar bangun sendiri tanpa rewel dan tanpa dibantu oleh orang tua. Contoh berikutnya, mandi. Siapa yang di sini, yang besar-besar ini masih dimandiin oleh orang tua? Ayo. Nah, kita sekarang mau belajar untuk mandi sendiri. Ya, tentu di bawah pengawasan orang tua kalau kalian masih kecil. Tapi yang sudah besar bisa mandi sendiri. Kemudian
Belajar apa? Belajar untuk makan sendiri. Siapa yang di sini makan masih disuapin sama orang tuanya? Ayo. Kecuali yang masih kecil ya, nggak apa-apa. Kalau yang udah besar-besar, belajar untuk makan sendiri. Siapa yang marah-marah kalau orang tuanya, mamanya, ibunya hanya bisa menggoreng tahu atau tempe, kemudian membanting piring, membuang lauknya? Siapa? Ayo. Gak ada ya. Anak-anak sekolah minggu di tempat ini baik-baik semua. Belajar menerima apapun yang orang tua kita berikan. Belajar apa lagi di dalam puasa ini? Kita belajar untuk membaca Alkitab. Seperti yang tadi saya bilang ya. Baca Alkitab urut dari Kejadian sampai sekarang ini sudah masuk Hakim-Hakim ya, atau sudah lebih ya. Nah, kalian bisa meminta bantuan orang tua apabila kalian masih belum bisa membaca. Jadi orang tua membaca dengan bersuara, kalian di samping orang tua kalian. Kemudian kita belajar apa lagi? Belajar pelajaran di sekolah, mengerjakan PR sendiri, mengerjakan tugas sendiri tanpa dibantu oleh orang tua. Wah, nggak bisa kak, nggak bisa bu, kita harus dibantu. Tidak, kita belajar untuk mandiri, belajar menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kalian sendiri. Apabila tidak bisa, baru kita minta tolong kepada orang tua. Kita akan coba tulis semuanya itu, lalu ditandatangani atau diperiksa oleh orang tua. Nah, kita akan coba ini puasa mandiri kita selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, kalian boleh kirim laporannya itu ke kakak-kakak sekolah minggu. Nanti kakak-kakak sekolah minggu akan bantu memeriksanya. Dikirimkannya paling lambat 2 minggu setelah hari ini ya. Minta bantuan orang tua atau orang tua bisa memberikan pendapatnya tentang puasa mandiri kalian ini. Kalian bisa berada di sebelahnya orang tua, lalu divideokan bahwa kalian benar-benar sudah belajar berpuasa mandiri. Begitu? Mengerti? Ya, pintar ya. Sekarang kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini. Engkau sudah mengajarkan kami untuk kami boleh berpuasa dan menang atas pencobaan. Tuhan, ajarkan kami untuk dalam seminggu ke depan ini belajar untuk berpuasa mandiri. Kita mau bertanggung jawab, kita mau mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sendiri Tuhan. Terima kasih, Engkau berkati anak-anak, Engkau berkati orang tuanya, Engkau berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa.